Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Surya Saputra. Di sini saya akan membuat tutorial yaitu cara mengkonfigurasi static routing menggunakan 5 router. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mulai dengan menaruh PT router ke 5 PT router ini. Jika sudah ada 5 router ini, kita akan mulai menyambungkan ke 5 router ini dengan kabel serial DCE, lalu menyambungkannya itu ke serial 2/0, lalu serial 3/0 masuk ke serial 3/0, terus sampai mampus serial 3 ke serial 3. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan switch. Kita di sini akan menggunakan switch 2960. Kita akan taruh 5 di bawah setiap router. Nah, jika sudah, masing-masing switch ini kita akan memasukkan 2 komputer ataupun laptop di sini. Saya akan menaruh 2 PC aja di setiap switch semuanya. Nah, jika sudah, kita akan menyambungkan pertama itu kita akan menyambungkan dari router ke switch sini ya, menggunakan kabel straight through dari sini fast ethernet 0/0 lalu ke 0/1 semuanya dulu saja dulu dari router ke switch. Lalu kita akan menyambungkan dari switch ini ke si komputer ini. Salah. Oke, untuk semuanya sudah terpasang. Karena di sini belum tersambung, masih merah semua. Nah, yang pertama kita lakukan itu memasukkan IP address ke semua komputernya dulu. Nah, kita di sini akan mulai dari paling kiri dulu. Nah, untuk IP address di setiap router ini kita akan menggunakan IP dengan 192.168.1.0 untuk router pertama. Lalu kedua ini kita akan menggunakan 192.168.2.0. Nah, yang ketiga ini 3.0, 40 sampai 50. Nah, kita akan masukkan dulu untuk PC di router di sini. Kita akan memasukkan IP 192.168. Kita akan copy saja dulu biar cepat. Lalu .1.2. Lalu kita masukkan subnet busnya 255.255.255.0. lalu default gateway nya itu 192.168.1.1. Oke, sudah. Ini kita akan lanjut ke PC 2.
lalu kita akan masukkan 192.168.1.3 subnetnya, lalu 192.168.1.1. kita akan terus memasukkan IP ke seluruh komputer ini terlebih dahulu. Lalu .3.2 192.3.1. oke. Lalu 192.3.3 salah. .3.1 4.2, lalu .4 1.4.1. lalu 4.3, lalu 4.1. oke, lalu ke yang di router kelima, .5.2, lalu .5.1. kalau yang terakhir ini .5.3, lalu .5.1. oke, untuk semua di PC ini sudah dimasukkan dengan IP address untuk masing-masingnya. Lalu setelah ini kita akan memasukkan di CLI ini, memasukkan IP addressnya terlebih dahulu. Untuk flash internetnya kita akan mulai dengan enable, lalu config terminal, lalu kita akan masuk ke interface flash internet 0/0. nah, lalu kita akan memasukkan IP addressnya, yaitu IP address 192.168.1.0. lalu jangan lupa subnetnya 255.255.255.0. oke. Maksudnya IP address salah, bukan 1.0 tapi 192.168.1.1. salah, .0. nah, sudah. Lalu kita no shutdown, ini artinya sudah nyala. Lalu kita exit, lalu kita masuk ke interface serial dari sini, yaitu serial 2/0. nah, kita akan memasukkan IP addressnya, yaitu untuk pertama kita akan memasukkan itu IP address untuk serial, itu 10 dari 10.10.10.0. nah, untuk yang kesini itu menggunakan 20.20.20.0. terus yang ketiga kita akan menggunakan 30.30.30.0. lalu yang terakhir kita akan masukkan di 40.40.40.0. oke, sudah. Lalu kita akan masuk lagi di sini IP address untuk serial 2/0, yaitu 10.10.10.1. lalu jangan lupa subnetnya, lalu enter. salah, ada typo, address
10.10.10.1 255 nah lalu kita shut untuk menyalakan. Oke, sudah itu, lalu exit. Lalu kita masuk di sini router kedua, kita cek now, lalu enable, lalu config terminal, lalu interface fast ethernet 0/0, lalu kita masukkan IP addressnya itu 192.168.2.1, lalu subnetnya sudah, lalu no shut. Lalu kita exit lagi, lalu kita masuk ke interface serial 2/0, lalu kita masukkan IP addressnya itu 10.10.10.2, lalu subnetnya /0, lalu kita no shut. Lalu kita masuk lagi ke interface serial 3/0, interface serial 3/0, kita masukkan IP addressnya itu 20.20.20.1, lalu kita no shut. Oke, ini sudah masuk, exit. Nah, lalu kita pindah ke ini sudah hijau, yaitu kita langsung masuk ke router ketiga. Kita akan masukkan lagi IP addressnya, lalu config terminal lagi, lalu interface fast ethernet 0/0, lalu masukkan IP addressnya titik 3.1, lalu 255.255.255.0, lalu kita no shut, lalu exit, masuk lagi di interface serial 3/0 dahulu. Kita akan masukkan di IP address itu 20, ini kita dari sini 20.20.20.2, 30.20.2, lalu 255.255.255.0, lalu kita no shut, Oke, lalu kita exit, lalu kita masuk lagi di interface serial 2/0. Kita sudah masuk di serial, dan itu saja, ulangi S20. Nah, sudah masuk. Nah, ini kita kan untuk serial 2/0 dari router 3 ini kita kan menggunakan IP-nya 30.30.30.1 dan 30 IP address 30.30.30.1, subnetnya plus no shut. Nah, sudah, kita exit. Untuk router ketiga sudah, lanjut ke router keempat. Sini sudah hijau kan, lalu kita lanjut ke router keempat, kita klik no, lalu ini ada lagi config terminal, lalu interface FA dulu, FA/0, lalu IP addressnya kita masukkan 192.168.4.1, 255.255.255.0, lalu no shut. Oke, lalu kita exit, masuk ke interface 2 dahulu untuk masuk ke serial interface S2/0. Kita masukkan IP addressnya, kita akan masukkan IP addressnya 30.30.30.1,
2 di serial 2/0 ini /2. Nah, lalu oh ya, saya lupa ini subnetnya. Oke, sudah. Lalu kita no shut, lalu kita exit, lalu masuk ke interface serial 3/0. Nah, untuk serial 3/0 ini kita akan masukkan IP address itu 40.40.40.1. lalu saatnya 255.255.255/0. lalu kita no shut. Oke, lalu kita exit. Untuk router 4 sudah, lalu lanjut ke terakhir router 5. Langsung kita enable dulu, configure terminal, lalu interface fast ethernet 0/0. kita masukkan IP address 192.168.5.1, lalu subnetnya. Oke, lalu kita no shut, kita exit, lalu kita masuk ke interface serial 3/0. interface serial 3/0 kita masukkan IP address yaitu 40.40.40.2, lalu 255.255.255.0, lalu kita no shut. Oke, langsung kita keluar, selesai. Untuk IP address di semua ini sudah jalan. Harusnya untuk kita masukkan dari samping ke samping itu sudah successful. Ini sudah successful. Nah, untuk cara ini kan masih nih, dari kalau misalnya ujung ke ujung ini masih failed. Nah, cara biar kita dapat ini, biar bisa nyambung semuanya, itu kita akan konfigurasi IP routingnya. Nah, untuk sini kita akan masukkan IP root. Nah, IP root dari yang pertama itu IP root, lalu kita masukkan IP address di sebelahnya yaitu 192.168.200, lalu subnetnya -0, lalu next hopnya itu kita masukkan 10.10.10.2, lalu kita enter, lalu kita IP root lagi 3.0, lalu 255.255.0, lalu 10.10.10.2. terus kita IP root kita lanjut sampai keempat router ini sudah nyambung dengan router pertama ini. Lalu kita 4.0, lalu 255.255.0, lalu 10.10.10.2 IP root. Sudah, lalu kita exit, lalu kita ketik building configuration. Oke. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke router kedua, yaitu kita akan mulai lagi IP root. Kita masukkan 192.168.1.0, lalu 255.0, lalu kita masukkan next hopnya itu 10.10.1. Nah, kita mulai lagi IP root 192.168.3.0, lalu kita akan next hopnya itu dari router di sini yaitu 20.20.20.2. Nah, 20.20.2,
lalu IP route lagi itu ke router keempat 20 20 20 titik 2, lalu IP route ke 5 5.0 20 20 20.2. Nah, sudah, kita exit, lalu kita web building configuration. Oke, lanjut ke router ketiga, kita IP route di sini 192.168.1.0, lalu 255.255.255.0, lalu kita masukkan next hopnya itu 20.20.20.1 20.20.20.1. Oke, lalu masukkan IP route lagi 192.168.2.0 lalu 25.0 lalu 20.20.20.1. Nah, untuk IP route 192.168.4.0 lalu subnetnya kita menggunakan 30.30.30.2. lalu yang terakhir route 192.168.5.0 lalu 25.0 lalu 30.30.30.2. Oke, jika sudah, kita exit, lalu building configuration. Oke, lalu untuk router keempat kita IP route lagi 192.168.1.0 lalu 255. lalu kita akan menggunakan networknya itu di 30.30.30.1 30.30.30.1. Oke, lalu IP route 192.168.2.0 30.30.30.1 lagi. Lalu yang untuk router ketiga itu IP route 192.168.3.0 lalu subnetnya, lalu 30.30.30.1. Oke, lalu yang terakhir IP route untuk router kelima itu 5.0 lalu 25. lalu menggunakan next hopnya itu 40.40.40.2 40.40.40.2. Oke, lalu kita exit, lalu kita build configurasinya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke router yang terakhir. Kita enable bukan IP route, langsung IP route, terus masukkan 192.168.1.0 terus semua, lalu menggunakan next hopnya itu 40.40.1. nah, IP route lagi satu. Oke, IP route yang ketiga yang terakhir IP route 192.168.4.0 lalu 255.255.0 lalu 40.40.40
1. Oke, IP route untuk kelima router ini sudah nyambung. Harusnya ini sudah selesai. Jika dilihat di sini hijau semua kan, kita akan mengetes jika semua router ini sudah menyambung dan bisa di ping. Nah, kita akan coba ping dari PC ujung ke PC ujungnya lagi, yaitu 192.168.5.3. kita enter pingin, terus harusnya ini LTO dulu baru kita dapat reply. Nah, sudah reply. Oke, semua. Nah, di surut juga harusnya sudah bisa successful. Nah, sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.